Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in wa la haula billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khatib lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli salatan kamilatan wa salaman tamman ala sayyidina Muhammad dan harbil qadar farajatul qarabat harajatul al-ghaib khasul khawati wa istasqal qamar bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Mari kita bersama-sama melanjutkan lagi ngaji yang tertunda. Sekarang tinggal Wain kunta fi faridati subhi. Wain kunta fi faridati subhi. Wa in kunta fi faridati subhi faqra'il qunut. Apabila Anda melakukan sholat fardu subuh, maka bacalah qunut. Fil raqatis saniyah, pada rakaat yang kedua. Kata qunut di sini maksudnya doa. Sebab kata qunut itu bisa juga artinya ketaatan. Ini suruh baca qunut berarti baca doa. Masa baca ketaatan, jadi nggak pas. Fi'tidalika, ketika Anda sedang i'tidal dari ruku', yaitu berdiri tegap sehabis ruku', itu namanya i'tidal. Asal arti dari kata i'tidal itu ya tegap gitu, berdiri tegap. Jadi kalau bacanya ketika i'tidal, ya bacanya ketika sudah berdirinya dalam keadaan tegap. Dejek kalau bahasa Jawa, dejek ya, berdirinya sudah dejek, sudah lurus, tegap. Wa yaksulul qunutu bi kulli kalimatin tadammanat du'aan wa sana'an. Yang namanya qunut itu tidak harus membaca seperti Allah mahdini. Itu mah yang paling bagus. Yang jelas di dalam qunut di sini, qunut ini bisa wujud atau dianggap sudah berhasil dengan kalimat atau kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang di dalam ungkapan itu terkandung doa. Loh, gitu.
Jadi kalau sekarang kunut Robbana atina fid dunya hasanah terus itu sudah boleh, nggak apa-apa, itu doa. Cuma yang paling utama yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, Allahumma hdini fiman hadait. Jadi kalau ada yang kunut Allahumma firli terus Allahu Akbar, nggak apa-apa, itu juga doa. Wasanaan dan yang mengandung pujian kepada Gusti Allah. Di sini terangkan Allahumma firli ya ghafur. Jadi yang penting unsurnya dua di dalam kunut aslinya, yaitu satu ada permohonan, yang kedua ada pujian kepada Allah. Jadi dengan ungkapan Allahumma firli ya ghafur, ya Allah ampunilah aku wahai Zat yang maha pengampun. Permohonannya tadi minta diampuni, yang kedua sudah memuji kepada Allah dan yang maha pengampun. Itu kan memuji Gusti Allah, udah hasil maksud itu daripada kunutnya. Sudah, dengan begitu sudah tidak perlu sujud sahwi. Umpama kertunduk di santai merek maca Allah jadi tertunduk bisa, yes. Allahumma firli ya ghafur, atau terserah Allahumma rzuqni ya razzaq. Itu juga bisa, udah. Sini mah Allahumma barik lana fima razaqtana. Begitu cengkat tapi hari sholawatnya kan kedang gedena. Ya, jadi nanti ini kan di dalam, kalau nggak baca sholawat, ya kunut ini kan sunnah, ya tadi sujud sahwi. Kalau nggak sholawat ya tinggal baca sholawat saja. Habis itu tuh, habis berdoa atau sebelum berdoa nggak masalah. Sholawatnya nggak dengan apa? Kan istilahnya kan kalimatnya membaca sholawat ketika kunut gitu tuh. Sedangkan kunut itu sendiri yang penting ada doa dan pujian kepada Allah, ya berarti sholawat mah tetap gitu. Nah kunutnya kan itu berdoa dan memuji Allah. Terus kalimatnya membaca sholawat ketika kunut, berarti ketika berdoa di dalam kunut, dalam pembacaan doa dan memuji kepada Allah itu sertailah dengan sholawat gitu. Jadi sebetulnya sholawat itu tidak bagian dari kunut, cuma saatnya ketika kunut gitu. Gitu. Nah orang ketika kunut tidak baca sholawat berarti sunnah amalnya kurang. Makanya kan sujud sahwi itu dijelaskan meninggalkan sebagian sunnah abad atau sebagian dari sebagian sunnah abad. Gitu. Bisa keseluruhan kunutnya tidak dilaksanakan, atau kunut sih dilaksanakan tapi ada yang di dalam kunut itu tidak dicantumkan, misalkan sholawatnya tidak ada. Nah sedangkan di situ disunahkan ketika kunut juga bersholawat. Tapi tidak ada keterangan mengangkat menadahkan tangan yang ayat. Di sini sih belum ada. Kang Ari, berarti upami kitu baca sholawat dina saat kunut teh termasuk makmum juga baca Sudah terwakili. Oh, sudah terwakili. Terwakili kalau itu cukup di amin. Amin ya. Iya kalau itu.
Ada di keterangan di kitab itu. Jadi makmum, maka makmum kan ada juga yang baca sholawat ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya kalau imam sudah baca sholawat, makmum cukup ngam. Amin. Enggak ayah ini. Kau balas tuh. Dia maknanya pohon. Pohon. Lakinnal afdola kunutun nabi, akan tetapi yang paling utama adalah kunutnya Kanjeng Nabi. Nah ini kunutnya Kanjeng Nabi. Allahumma dini fi man hadait. Tulisannya hadaita, cuma karena waqaf hadait. Wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Yaitu dibaca ifa ya boleh bimang, tapi sebetulnya kalau bukan Al-Quran nggak ada itu ifa yang kayak gitu. Itu mah ketika baca Quran sebetulnya beda kan. Kalau orang Arab sih yang ifa yang kayak gitu tuh jadi beda dengan bacaan yang lain khusus untuk Quran. Jadi kalau selain Quran sih nggak pakai ifa, biasa saja. Tapi pakai itu coba. Kayaknya kita lihat. Wa barik li fi ma aqtait, jangan fi man, awas nih, fi ma aqtait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma hdini ya Allah, berilah aku petunjuk. Fiman hadait, bersama orang-orang yang engkau beri petunjuk, yang telah engkau beri petunjuk. Dapat petunjuk dikumpulkan dengan orang-orang yang dapat petunjuk, dengan para nabi, para solihin. Wa afini fi man afait, selamatkanlah aku atau sehatkanlah aku bersama orang-orang yang telah engkau beri kesehatan. Wa tawallani fi man tawallait, kuasakanlah pada diriku bersama orang-orang yang telah kau kuasai. Artinya boleh juga ini sayangilah, ada yang menerjemahkannya gitu. Wala itu bisa menyayangi, bisa melindungi. Lindungilah aku bersama orang-orang yang kau lindungi, itu bisa. Wa barik li bima a'tait, berilah aku keberkahan pada apa yang telah engkau berikan. Wa qini syarra ma qadait, jagalah aku dari buruknya apa-apa yang telah engkau tentukan. Jadi hindarkanlah aku dari kodo-kodo yang buruk, sebab kodonya Gusti Allah atau takdirnya Gusti Allah ada yang baik, ada yang buruk. Jadi minta kepada Allah
Jangan sampai dapat keputusan-keputusan yang buruk. Artinya wakini syaroma qadaid. Ya birahmatika ya arhamar rahimin. Boleh, di sini nggak ada. Ada yang begitu nggak apa-apa. Fa innaka taqdi, karena engkaulah memberikan keputusan. Engkau akan memberi keputusan di sini takti wala yuqda alaik, dan engkau bukan yang diberi putusan. Ketentuan-ketentuan itu engkau, karena engkaulah yang memutuskan, engkaulah yang menentukan, bukan engkau yang ditentukan. Wa innahu la yazillu man walait, dan sesungguhnya tidaklah hina orang yang engkau sayangi, orang yang engkau lindungi, sama terserah. Wala ya'izzu man adait, dan tidaklah mulia orang yang engkau musuhi. Tabarakta Rabbana wa ta'alait, maha suci engkau ya Allah dan maha luhur engkau. Wa yustahab ayyakul akibat hadza doa, disunnahkan sesudah doa ini adalah membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasallim. Kalau sholli wasallim, kalau salama wasallama, sholla wasallama, gampang sudah. Kalau kasroh kasroh kabeh, kalau fathah fathah semua. Sebab kalau sholla berarti fi'il madi, maka fi'il madinya salama pasangannya. Kalau sholli fi'il amar, pasangannya fi'il amar lagi salim. Allahumma sholli wa sallim, kan gitu. Enggak Allahumma sholli wa sallam. Wabillahi taufiq hidayah dah. Bebari itu ingat-ingat nanti kasroh kata ya. Isolli ala Muhammad, terus itu salim ulah wasallam. Kalau sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Paling ingat-ingat nanti mau patah kabeh. Jadi maksudnya fiilnya sama, serasi. Penting harokat loh. Jangan jadi sufi dunia harokatnya. Ya mau usia kan lama. Ahli kawas lima. Usia tamakan. Garis saya mah bukan sufi dunia, sufi desa kayak canaan jawab gitu. Sayyidina Muhammadur Rasulullah, Sayyiduna. Karena biasanya kan di sholat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kamu sabda ini tidak termasuk rukun. Terus satu di dalam talqin saya dengar itu talqin nasional, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad. Ini kan salah harokatnya. Harusnya Sayyiduna jadi muntada. Melengkap letter tentang maknya pakai amnesia.
ilaha illallah. Harusnya kan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Jangan la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur salah. Kalau Allahumma sholli ala Sayyidina itu di situ nggak ada alamnya, nggak ada huruf C-nya. Disarwakan pakai kakek. Ekor tadi sebenarnya. Kang upami doa ieu kan sok aya anu dina jamaah mah sok dirobi nananya. Di Allahumma jadi Allahumma hadina. Oh iya, kalau jamaah jadi imam. Eta upami misalnya ayat Al-Qur'an kan. Itu dirobi jadi gitu. Asal jangan niatnya baca ayat Quran. Kalau niatnya berdoa gak ada masalah. Asyhadu an la ilaha illallah Allahu akbar. Tadi mau sharing sih Ben. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah. Ya, jadi doa kalau niatnya tidak membaca Quran boleh, ada perubahan, gak apa-apa. Tapi kalau baca Quran gak boleh. Contoh. Madinah. Itu main. Ya. Ya nggak apa-apa kalau jangan niatnya lagi baca Quran, boleh. Jadi harus tahu kalau saya mau ngomong ini tuh enggak, ini mah doa saya, cuma nurutin redaksinya tapi enggak baca Quran di situ redaksi dari saya. Hanya Maknanya mungkin maknanya beda kena. beda, jelas beda.
Kalau di Al-Quran wa illam. Tapi kalau orang kita juga suka dengar itu. Atau itu sih kan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ada orang tuh yang Bismillah la yadurru. Kalau di Al-Qurannya Bismillahilladzi. Nah sekarang kalau ada kiai, ya itu berarti bukan Quran, dia membacanya. Gitu. Jangan diniati. Dan kita yang dengarnya berarti itu mah dia hanya berdoa. Bukan lagi baca Quran. Kalau itu nggak boleh. Makanya sama. Tidak mesti kata Muhammad harus didahului dengan kata Sayyidina. Kalau Al-Quran di sana yang nggak ada kata Sayyidina, ya jangan ditambah. Loh, wa ma Muhammadun illa rasul. Ini kudu ditambah wa ma Sayyiduna Muhammad. Ini nggak boleh, haram. Jadi nggak selalu bahwa ada kata Muhammad itu ditambah Sayyidina. Bahkan kalau lagi baca Quran, walaupun kita mengatakan Muhammad, ya jangan dibaca ditambahin Sayyidina, nggak boleh. Maka kalau ada sholawat kemarin, sholawat Jibril dipermasalahkan, itu ya salah. Yang mau ditambahin nggak apa-apa, tapi menyalahkan itu sholawat juga tidak boleh. Karena memang aslinya tidak ada Sayyidina, ya sudah nggak ada masalah. Bahkan bisa jadi kita menambah kata Sayyidina itu diharamkan, yaitu ketika baca ayat Al-Quran. Walaupun menambah kata Sayyidina itu oleh para ulama dianjurkan. Ketika ada kata Muhammad, tambahilah kata Sayyidina. Tapi ingat-ingat ini tuh konteksnya bagaimana? Yaitu ketika bukan lagi baca Quran. Kalau baca Quran di situ ada kata Muhammad, ya jangan ditambah, nggak boleh. Jadi haram. Maka apapun sesuatu itu ada tempatnya. Gimana? Hakadza fil azkar, demikianlah teks doa yang ada di dalam kitab Al-Azkar karangan Al-Imamun Nawawi, bukan Syekh Nawawi. Awas nih, Imam Nawawi itu lebih dulu, itu orang Damaskus. Imam Nawawi, Syekh Nawawi. Kalau kita ini Syekh Nawawi. Nah, Syekh Nawawi itu punya ayah namanya Kiai Umar, orang Banten. Nah ini yang kitabnya lagi kita pelajari bersama. Nah, Syekh Nawawinya. Syekh Nawawi yang kita pelajari Marokil Ubudiyah. Nah kalau ayahnya Syekh Nawawi bisa ngasih nama putranya Nawawi itu tabarukan kepada Imam Nawawi. Awas, ada Al-Imamun Nawawi, ada Asy-Syaikh Nawawi. Kalau Al-Imamun Nawawi masuk ke mujtahid, tapi bukan mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu hanya 4, awas nih, jangan ditambahin. Bid'ah. Ini sudah diakui oleh para ulama 4. Di NU juga hanya 4. Ki Hasim tuh jelasinnya. Ada orang NU di tambahin mujtahid mutlak, percaya baik. Cahaya Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Gak ada yang lainnya. Mukodam Itu gak ada. Oh, ini sudah. Jadi orang itu kok lucu gitu loh. Kodim aja, kodim. Kalau orang NU itu ya terserah, kalau di luar NU mah. Tapi tadi kitab-kitab itu ya yang disebut Musaifut Lakidah itu gak ada tambahan, yang gak ada.
Jadi gelar imam itu kan terakhir kapan kan? Orang yang Nah itu sih nggak ada istilah gitu sih kapan saja, yang jelas dari yang namanya imam tuh punya pendapat, orang yang punya pendapat gitu yang bisa istihad. Oh ya ada Imam Syibawe, imam itu kan punya pendapat. Tapi Imam Mustahid yang 4 kan. Mustahid fil fikih. mutlak. Fikih itu yang 4 itu sebetulnya asalnya ada kayak Imam Sufyan As-Tsauri. Ini zaman itu juga Imam Sufyan As-Tsauri, tapi tidak ada regenerasinya. Dan yang namanya mujtahid ini kurun terakhirnya, mujtahid mutlak ini kurun terakhirnya adalah sesudah tabi'in, jadi tabi'in. Oh, Imam Muhammad kalau tabi'innya kan. Tabi'in. Jadi kan sahabat, terus tabi'in, terus tabi'in. Jadi kurun yang mustahid ini mutlak itu tabi'in. Sebelum Imam Bukhari Muslim kan ya? Bukhari Muslim kan imam hadis, bukan di. Ya maksudnya generasinya itu sebelum Imam. Iya sebelumnya kan Imam Bukhari, Imam Muslim itu mazhabnya Syafi'i. Ada Imam Daud Ad-Dahiri ke mana? Imam Daud. Daud Ad-Dahiri. Sebabnya penganut tak. Pencinta bukan menganut. Beda. Zaman sekarang kita Imam Madhab Mazhabnya, jadi itu sih kalau Imam Nawawi sih mengistihadi lagi kaulnya Imam Syafi'i. Jadi mana yang rojih dan kurang rojih, yang unggul dan enggak gitu loh, diistihadi lagi. Jadi rujukannya ke Imam Imam Syafi'i itu. Ada yang di atasnya lagi namanya Imam Buaiti. Dari Papua mas, Pak Kiai, ini Papua. Tapi ini tepang Pak ya. Terbang. Papua. Semangat. Atau Vision jadi buaya. Papua. Tuh. Maka seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, sekalipun alimnya kayak apa, yang ikutin mazhab yang 4 ini. Syekh Ahmad At-Tijani, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Asy'ari tidak ijtihad sendiri dalam masalah fikih. iya, tapi nanti masalah apa itu tasawuf ke Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani juga. Kedua itu. Jadi mustahid itu kan ada mustahid fil fikih, ada mustahid fil aqidah, ada mustahid fil tasawuf. Kalau mustahid dalam bidang fikih, ya ini nanti ada julukannya mustahid mutlak tuh. Yang 4 itu. Dan ini kurunnya sampai tabi'in. Ulama-ulama yang sesudahnya sealim apapun tidak mau. Kenapa? Karena ngikutin hadis Nabi. Khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun di zaman aku, yaitu para sahabat. Kemudian sesudahnya, Tuh, makanya gak ada itu yang seperti tadi disebutkan. Tahunnya tahun berapa? Tuh. Dan mesti ada karyanya, mesti ada pengikutnya. Di dunia fikih nggak ada, maka ada istilahnya juga apa? Al-fiqhu alal madhabil arba'ah, hanya 4 gitu. Nggak ada itu tambahan itu, ngarang. Yang mau mulai abad salapan aja. Hijriah itu kayak. Jadi para wali-wali Allah benar-benar ngikutin Kanjeng Nabi. Karena Nabi yang mengatakan sebaik-baik kurunku adalah kurun di zamanku, terus sesudahnya yaitu tabi'in, terus sudahnya sudah nggak mau lagi istihad.
Itu sudah SK Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada ngaku wali kok istihad sendiri, nggak ngerti hadis Nabi ini. Cuma langsung sekalian tanya jawab masalah Iya, benar. sama kita. Ya, langsung. Bisa Langsung. langsung tanya jawab ya. Pulang ke bicarakan kami nah. Jadi kita langsung ke acara sebab ayah hubungan anak apa yang baru saja diterangkan ku Kang Mahmud iya loba patalina aja perkembangan anu aya dina otak anu geus tercampur ku macam-macam gitu jadi diputihkan lah iya termasuk kembali deh karena tetah kunut ya apa bedanya kunut yang setiap disunahkan setiap sholat subuh rakaat yang kedua setelah i'tidal nah tadi nah itu pancing Bahasa dengan panjang ada baca kunut. Nah, ada istilah lagi setiap ayat baca kunut najilah. Kalau kunut najilah sih kan dibacanya tidak pahujud tidak kunut subuh. Tidak subuh baik kapan saja ya Kak. Ya. Perbedaan anak tambahan anak namun baik Kak. Anu utama istilahnya doa ini tolak balak. Allahumma adfa'ani minal bal gitu tuh. Tapi kunut ieu nama tetap dicanda Kak. Ya di awas tenang. Awan sudah tenang sebetulnya. Cuma gini sebetulnya kunut itu yang kita lakukan itu kan masyhurnya di dalam sholat subuh. Nah, umpama sekarang nyaksikan ada kiai kok kunut di setiap sholat, itu memang ada ulama yang begitu ada, gak masalah. Ada. Bacaannya sama itu. Sama. Nah, isinya kan yang hari sholat itu kan minta, yang penting kan doa. Jadi nggak ada masalah. Cuma memang bacaannya kunut bukan sama, bacaannya kunut. Bacaannya sama. Maksudnya sama Allah lain. Kembali ke masalah kunut nazilah. Khususnya kunut nazilah itu biasanya pada umumnya itu dibacakan pada waktu sholat Jumat. Mengatakan nggak ada masalah sebetulnya. Bahkan nih itu kalau kunut ini saja tuh ada ulama yang melakukannya setiap di rakaat terakhir itu melakukan kunut ada di kitab Al-Azkar kalau saya ada itu nggak ada masalah. Tenang gitu. itu sapi kan. Ya sapi masih mantap sapi. sapi. Makanya saya pernah dengar di mana ya di Pondok Benda sama itu kunut banyak tidak ada masalah boleh saja itu ada sih memang tapi tidak masyhur gitu tuh tapi nggak ada masalah. Pernah dengar di kawan mudik apa di mana tuh katanya sholat maghribnya tuh di musola itu Kunut baik. Nah ya itu nggak ada masalah. benda. Oke berarti pahamnya benda ya ada di kitab Al-Azkar juga ada. Tapi tidak termasuk bid'ah eta kan. Enggak. Jadi biar kita Jadi yang masuk itu kunut yang subuh itu kalau mazhab Syafi'i yang disunahkan sunat awal hukumnya disunahkan membaca doa kunut di waktu sholat subuh. Waktunya di rakaat kedua setelah i'tidal nangtung anu pancak ya kan. Iya. Kata aslinya. Ya itu mazhab Syafi'i.
Tapi ayah dia bahkan yang model Haji Ecep mah dan lain sebagainya. Ya kami malah bakal hayang sebab dekat-dekatnya kita dengan Allah tuh tatkala kita sedang sholat berhadapan. Jadi setiap akhir sholat baik Ada yang begitu ada, cuma jarang. Tapi itu tidak termasuk Tidak mengadakan, termasuk bid'ah. Enggak. Tapi kalau menambah rakaat baru masalahnya kan. Bermasalah. Kadangnya. Ini pertanyaan mewakili sebetulnya. Bukan bertanya sebetulnya Pak Kiai, mewakili yang Ini sih lain. rokok nih Kang. Artinya jangan sampai nanti menyalahkan orang yang kunut terus gitu. Kalau saya sudah mengatakan karena memang di kitab ada itu. Sebab pernah sih Kang pada suatu saat sholat Jumat terus sebab berusung kopi dan sebagainya baca doa kunut dalam sholat Jumat itu ada yang protes. Ada dan sebagainya. Ayo cakap, bisa kita ngomong naon atuh, ngomong aja gitu biasa. Ini siapa tuh bisa jawab apa sih? Yang ulama nih sholat Jumat ayat kunutan, subuh ayat kunutan dari protes. Oh, ke sana. Agak. Pintar aja. Itu masalah kunut. Kedua, Misalnya saya di ayat 48 tadi. Namun doa urut dibaca dengan doa saya kan redaksinya kan. Tapi dari Menuju. tapi ada yang ngaren. Ngaren jangan. Jadi ayah bener telumrah, ayah salah kaprah. Bener mah bener. Ya, ayah dina tahlilan usaha Allahumma hdina fi man hadait. Yang salah. Tapi cakap Ini surat-surat sunnah. Aliran mana deh ya? bener tapi telumrah. Hari salah kaprah, nah hukum Ada salah kaprahnya kan? KB, prostrut, Masalah pada umumnya hari kunut teh dina waktu sholat subuh baik ya di luar subuh kunut disalahkan padahal mah memang ke masuk Kalau madhab yang lain kan enggak seperti Syafi'i gitu kunutnya tuh, jadi jarang-jarang. Sedangkan Imam Syafi'i berprinsip walaupun itu dilakukan sekali-kali oleh Rasulullah, tapi kan ini sunnah. Ya, gitu. Dan ini dilestarikanlah, gitu, agar terus. Makanya sebetulnya sih, kalau pemahaman saya tentang mazhabul arba'ah itu bukan berpendapat asal beda, tetapi tujuannya adalah melestarikan sunnah Rasul. Kalau yang satu sudah diambil, tinggal yang lainnya. Karena Nabi itu kadang mencontohkan ibadah itu macam-macam. Nah, ketika ada satu sunnah Rasul sudah diambil oleh mazhab yang lain, maka mazhab yang lain ngambil yang lainnya. Jadi tetap lestari. Jadi makanya tidak pernah bertengkar di antara mereka. itu kan lamun Nabi bisa menyimpulkan dalam hal ibadah apa yang dilakukan oleh saya dimulai nuturkan jomoko guru-guru uing ani sholat kawas itu dan lain sebagainya itu yakin bener teh iya tapi tatkala ayat pinggiran tiba-tiba jadi kan menurut ulama kata sama aneh jadi salah seorang mungkin kata ayat imam nah anu kawas dicagat ya jeung ieu kan kudu antal terus iya oke terutama kamari berulang lagi ya
Bangsa takbiratul ihram sebab setiap segala sesuatu kan kudu nukatul ya. Allah. Ayat kata nu siga kitu teh. Tapi nurutkeun sama pura mati leletikna Imam Syafi'i teh kawas kitu jadi nanti nu siga kitu teh nya aneh tapi nyalahkeun mah ieu mah sapanjang ngaji kieu jadi mungkin eta aya imamna imam tersendiri mungkin penganut Imam Samudra apa bijaksana ayeuna. ayeuna berkat ngaji tadi malam tuh terus apa jangan aing salah ayeuna mah kan oh benar Tapi mungkin juga itu karangan sendiri. Bisa jadi. Banyak juga di masyarakat tuh. asal beda Di logikakan begini gitu. Akhirnya gitu. Kan aya ina merupakan aya naon teh Rasul itu menyunahkan yang kanan dulu. Ada sana teh tapi dipakai untuk semua gitu, bahkan tertentu. Ya makanya kan tadi pun ada penempatannya. Tuh, jadi memang ada bahasa bahwa Kanjeng Nabi itu sangat menyukai yang namanya tayamun. Tayamun itu adalah mendahulukan anggota yang kanan. Tapi itu pun ada penempatannya. Tidak semuanya harus tayamun kabeh. Ayo nang kesare kan nu katuh lah. Apa Kanjeng Nabi melakukan begitu? Ini logika-logika dulu gitu loh. Karena memang ada kesunahan takdimul yumna alal yusra. Akhirnya kan sare no katuh lah umpamanya kan tidak ada. Jadi jangan dilogikakan begitu. Atau contoh sendiri sekarang sabar. Sabar itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Tetapi sabar itu juga ada penempatannya. dicabok cicing memang lain sabar sama goblok. Misalkan sekarang kita tidak tahu hukum sesuatu atau caranya sesuatu kurang mas sabar baik. Ini sabar dalam kebodohan itu adalah sangat salah. Jadi apapun ada penempatannya. Jadi bukan sabar ada batasnya, tapi sabar itu ada penempatannya. Yang ngerti penempatannya itu ulama ya kan? Nah itu Usah peta ulama nate ngomong. Ulama mah tidak sama ketemu nurut. Akhirnya punya anak salah, bersabar baik diiken, baik diwarang, itu salah. Sebabnya apa juga? Kadang-kadang apa? Itu sok ada julukan setan akhros, setan bisu. Nah ini jangan sampai juga. Tapi juga kita lihat kondisinya juga, mana cara yang paling baik itu juga harus dipikirkan. Jadi banyak pertimbangan. Kadang kan ada orang anaknya salah padahal mak, tapi tidak dididik, terus diingat itu sabar, tapi bukan benar itu. Sama itu dengan tayamun. Sampai ada kan hadisnya bahwa yang namanya tayamun itu sangat mengagumkan Kanjeng Nabi. Artinya Nabi itu sangat senang banget yang namanya tayamun. Tetapi ya tidak semuanya. Buktinya tidak ada keterangannya bahwa Nabi itu kalau sare itu matanya yang kanan dulu. Terus ya ada. Bukan ngeceng teman. Nah ini ya gitu loh. Jadi logikanya kalau ada orang yang ngotot ini kan mendahulukan. Kalau tidur ngikutin Kanjeng Nabi kumaha tayamun kene gitu, coba dia biar mikir. Memang ada kan di sering pernah tuh di pengajian mingguan tuh suka ada ustadz yang bilang begitu tuh. Jadi akhirnya orang yang memang tadi tidak punya ngerti apa-apa ikut gitu.
Ada memang. Itu yang sangat disayangkan seperti itu. Ustaz nah, Kidul tahu sebat. Kidul. Coba mau ngaji mamo. Anu ujung itu. Masjud mukabbiran, kemudian sujudlah Anda ya, disertai takbir karena ganti gerakan ya. Semua gerakan di dalam sholat kalau berubah mesti diganti dengan apa-apa takbir kecuali ketika iktidal, karena ada ceritanya. Keterangan di belakang kamar males ya Pak. Ghairara fi'il yadaini, tetapi jangan diangkat tangannya tuh. Tidak semua takbir diangkat tangannya, maka tidak semua juga tayamun. Tidak semua takbir nanti ketika bangun dari sujud mau duduk angkat lagi tangannya. Padahal kan kalau takbir itu banyak kan diangkat tangannya. Jadi tidak semuanya. Ini juga takbir ini tidak disertai dengan pengangkatan tangan. Kali yang di atas bumi itu adalah dua lutut, jadi bukan tangan. Oh yang tua. Lutut lah. Kalau madzhab Syafi'i loh, kalau madzhab Maliki tangan dulu kalau nggak salah, nanti saya lihat lagi. Kalau nggak salah. Ya kalau ini kan hanya sunnah. Kadang-kadang orang tua kan sudah repot, nggak ada masalah. Ini ya, urutannya begitu. Cerita yang sehat. Sehat. Dan tapi buktinya mazhab yang lain ada yang tangan dulu. Saya pernah baca tuh. Kalau nggak salah sih mazhab Maliki itu tangan dulu, bukan lutut dulu. Tapi kita mazhab Syafi'i sunnahnya kaki dulu bagi yang sama. Kondisinya kadang-kadang orang sudah sepuh kan repot, kondisi lututnya Sakit. Jadi kadang jadi dibantu Asam urat. Asam urat. Sakit nyeri mana tangannya? Pasada. Ada sehatnya atur heula. Siapapun nyeri sakit. Biasa. Jadi itu. Mufari qataini bi qati shibrin. Terus lututnya jangan nempel, jadi penggang kira-kira 1 jengkal. Jangan rapat maksudnya. Oh. Summa yadaika, baru kedua tangan Anda, maksudnya telapak Anda maksufataini. Nah, dibuka. Jangan menggenggam, tapi dibuka. Tangannya maksudnya terbuka. Nasiron asobi'ah, tuh dibuka. Terus jari-jarinya itu menyebar, tapi kumpul, biar madep sih. Nyebar tapi kumpul, ulah gitu. Muwajjihat madmumah, muwajjihatan lil kiblat, itu jari-jarinya usahakan menghadap ke kiblat. Ketika jempolnya kan, saya jempol itu. Jempol mah kami dulu bisa. Susah. Nggak sih nan kolesterol tak. Aku jempolnya. Ayah kamu. Sakurat. Di anna ma asroful jihad, karena kiblat itu adalah arah yang paling mulia bagi umat Kanjeng Nabi. Summa jabahatak, kemudian letakkanlah dahi Anda, itu baru jadi lutut, terus kedua tangan, terus baru dahi, jidat.
Perlu praktekkan supaya jelas pisan. Ayo kemarin supaya jelas pisan. Sehat turun lah. Ya. Karena terakhir nih sudah cara Eta suku ratu orang bener kan? berapa kali? Eta suku. Ya, itu terus ininya ada di sini sama dengan akhir. Nah, Dedakkan Pak. Tangan dedakkan Pak yang misi dong. Nah, itu laki-laki. Ke telinga. terus itu jari belakang, jari kaki. Mohon. Sudah benar. Itu mah laki-laki perempuan. Perempuan mah nanti laki-laki, nggak begini kalau perempuan. Iya. Nah, Kalau kurang Terus selama kesujud kita ulah kesujud ayang hidang dikesujud suka kamu ulah kamu. Tapi kang barna teh Allahu Akbar bar teh sareng ieu nya kadinya. Jadi di sini. di tengah-tengah bar mereka pisirana. Iya. Wato alfaka sunahnya laki nih letakkan hidungnya. Praktek deh, Pak. Salah hidung. Hidungnya itu Hidung nempel. Sejajar, berarti sejajar. Hidung udah gitu, hidung lagi ditempelkan, silang pesek ya. Gitu. bahagia mau kayak hidung panjang mah. Gilaan memang. Jadi maksudnya biar ibadah semua gitu. mulut sih Kang. Kudu monyong. Kalangan ku irung. Mana irung nak kepencet. Kalau nempel wae, apa wae kudu Hari monyong. Ma'ajab. tuh. Wakasfil jabha al-multasiko bil musolla wajib. Nah, sedangkan jidat yang nempel ke tempat sholat itu wajib hukumnya, harus dibuka. Membuka ini harus buka jidatnya, jangan ketutup. Yang nempel itu jangan kehalangan jidatnya. Itu harus lamun yang sak nanti kehalangan segede gitu kan. Soalnya kan sagedikan eta teh teu naon tah. Halangan ku kopiah. Ya pokoknya ya Batas di rambut. sini harus terbuka kasbul jabha. Pokoknya kalau yang bisa nempel ya kudu nempel, kecuali memang ada melengkung, bagian lengkungan kan susah. Yang penting nong. Nong betul rata. Dinong-nong gitu. Cedok. Oh, wakasbu ghairiha mantuk. Sementara membuka selain dari jidat ini sunnah, selain jidat yang nempel. Gitu. Berarti pakai masker atau namanya Kang. Salah, berarti boleh. Cuma makruh. Karena kan bagusnya kan kecuali lagi covid lain lagi. Maka sepuluh kebatai makruh. Membuka dua lutut makruh. Watakut tatib fi wadi hadhil akdo makruh. Kalau mazhab Syafi'i sih urutannya tidak seperti tadi itu berarti makruh, harus begitu. Jadi nggak apa-apa. Langsung tutup pakai sirah heula umpamanya teh. Hari ketuur nyeri itu. Eh? Hari ketuur nyeri masuk. Ya bisa nggak masalah. Apalagi itu mah jadi nggak makruh, uang lagi darurat lain lagi. Jadi itu nyekelan kayak gitu maksudnya. Tidak agor. Ayo gitu tenang. Tidak gor mah tenang tidak sih. Wajah mimir pakai ala jambai
benggangkanlah kedua apa itu? Kedua ini sikut dari lambung, benggangkan. Wa akillah air pabatna, perutnya diangkat, perutnya dikempeskan, berarti diangkat. Bagi sudut deh. Mun itu sudut teh. Ala fahidain, jangan sampai perutnya nempel ke paha. Ini orang laki-laki loh, lain gak perempuan mah. Perempuan anu hamil mah. Li'anna dzalika ablahu fi tamkinil jabha wal anfi. Kenapa demikian ini? Ya, perutnya diangkat karena itu lebih memantapkan nempelnya jidat dan hidung ke tempat sujud. Lebih nungtek kan berarti lebih nungtek gitu kalau gitu. Berarti nanti nempelnya itu lebih Mantap. Wab'ud min hayatil kusala, hindarilah ya, polahnya orang-orang pemalas gitu. Nah, Ini ngerempeh itu tak pemalas pas kalau zaman untuk sekarang. Seolah tawadu deh. wal mar'ah la taf'alu dzalika, wanita sih tidak begitu. Jadi nggak seperti tadi, jadi dibengkakkan, di apa gitu kan. Begitu juga banci. Awas nih pengertian banci jangan seperti yang di masyarakat. Masyarakat sih kebanyakan, saya kalau nanya ke yang disebut banci apa, banyak kan tidak tahu. Jadi banci itu adalah orang yang bergaya perempuan, bukan. Kalau yang dimaksud banci itu adalah orang yang berkelamin ganda, khunsa, ganda. Oh, saya tipu naon. Kelaminnya ganda itu yang disebut khunsa. Jadi kalau dalam kitab ada kata-kata khunsa banci, nggak seperti istilah banci yang di masyarakat kan. Tulang lunak gitu. Kayak waria kan ada tuh. Oh, bedanya antara banci dan waria? Beda. Kalau yang di kitab bukan waria. Kalau waria di kitab masih dihukumi laki-laki. Oke, itu yang di kitab sih, yang di fikih maksudnya, yang disebut khunsa itu berkelamin ganda. Nah, nanti ada khunsa itu condong ke perempuan, ada yang condong kepada laki-laki. Tergantung, kadang nanti kalau head dulu berarti itu banci ala perempuan. Kalau nggak head dulu tapi keluar sperma dulu, atau ketika kencing itu yang kemaluan laki-lakinya dulu, berarti itu khunsa ala laki-laki. Kalau bareng itu disebut khunsa muskil. Sugan, nyata Ini di kitabnya ayah. Padahal kitab teh hasil penelitian ya Kang. Hari kitab teh hasil penelitian. Iya. Ya berarti ayah. Walaupun jarang dia kan. Buktinya ada di bab faraid itu. Jangan kena tadi Masalah tolong hukum khunsa muskil. Bagaimana kalau si khunsa ini muskil gitu, ada hukumnya masih ditangguhkan gitu. Lihat nanti perkembangannya bagaimana gitu. Jadi ada hukumnya. Jadi ada yang percaya yakin bisa mah kudu. Nyampe repot tadi yakin pisan mah. Orang Walau diperahkan. ke sekolah jerot-jerot tinggal. Saya sendiri kan katanya gitu. Tapi ada di kitab begitu pengertiannya. Artinya bukan yang ke cewek-cewek laki-laki. Bukan. Itu masih Ayah kan. Orce itu kan laki-laki tulen kan.
untuk dioperasi. Operasi. Nah, bukan. Ayah Bukan. bukan kenal ustadzah nangga kawin sejenis tapi ya, Itu males atau apa itu? Homo. Gay, kaum gay. Oke, homo. Orientasi. Itu mah lain lagi. Itu mah orang sakit jiwa. Oke. temen-temen lo ngajejer di pasar Serongkaler awal itu Biju Heni. Ngeslok Nah, ngaca. jadi biar lo jangan disalah pahami kata banci yang ada di fikih jangan seperti yang ada di masyarakat kita itu beda. Kang sekedar Kang motong masalah sujud tadi. Sujud. Kan ayat pendapat anu mengatakan sujud teh si pantatnya kedah lempeng. Sehingga sujud teh panjang koloyong gitu panjang. Ya kan ini Montok. panjang sujud. Sebab itu cenah harus ulah sampai nekuk kitu tah rada kitu. Pertama nu kadua si kaki belakang itu nuju kitu teh kedah rapat. Atau tiguling dulu nama. Itu terang untuk diguling. Coba pakai kumaha bang. Ya, tapi itu kan makro gitu toh. Rapat makruh. Makro. Ada yang nama kudu. Iya, harus begitu. Pernah saya lihat di YouTube tuh dipraktekkan harus begini gitu. Karena saya tahu anu kita mah kan banyak orang anu golongan tetangga sebelah tuh sujud itu panjang corong gitu. Iya kan banyak. Bisa tuh coba pak. Alasannya teh gitu, ini tuh harus si pantat tuh harus lurus ke bawah dengan kaki ini. Ya, tentu saja masalah ngangkat kedua tangan juga beda antara ulama kita dengan ulama-ulama Wahabi beda. Kalau ulama Wahabi kan sampai sini. Ya, Kalau sama kita kan ini sampai sini. pentingnya. Jadi, tapi kita menyimpulkan baik yang begitu Pak Sol siga soal atau orang berarti tidak membatalkan sholatnya kan. Kesimpulannya tidak bijaksana. Ngebeakeun siapa pak ya? Kudu ada panjang. Kan kadang-kadang mereka tuh pada hujah kita tuh mau padahal Memang hari sholat di kota kadang-kadang lain khusus kan, lain sholat di masjid dan ayah di kota. Jadi kadang-kadang akhirnya teh lain sholat khusus, tapi nenco sholat macam-macam teh. Kan untuk siga urang, ternyata maki. Kalau di sini kaki itu nggak ada penjelasannya, nggak ada. Oh gitu. Rapat sama rendangnya. Nggak ada. Cuma yang ada itu kan tadi yang itu tuh tengkul lututnya dibengkakkan. Nggak ada di sini. Terus untuk banci ini hukumnya sama dengan perempuan karena itu lebih menutupinya. Jadi kok aturannya tidak seperti laki-laki karena itu lebih bersatir lah istilahnya begitu tuh. Lebih menutupi kewanitaan dan lebih hati-hati sikapnya atau gayanya tidak seperti laki-laki. Wa kadzalika rajul al-hari. Nah, laki-laki juga umpamanya sholatnya ketika dalam kondisi telanjang, nggak ada pakaian. Umpamanya darurat, sholatnya nggak ada pakaian. Nah itu jangan seperti itu. Jadi harus seperti wanita. Hadangan. Ada begitu karena itu lebih menutupi kepada aurat. Menutupi aurat kan hukumnya harus. Sementara kondisinya tak ada pakaian, ya di sana. Sesuai dengan hadis Nabi. Tapi yang berarti ada kan dari tutupan.
Kemah dia harap coba dia. Anu pasukan nenjo. Wato yadai alal adi halwa mandibai. Letakkanlah tuh ini kedua tangan di atas tanah itu sejajar dengan pundak, berarti sama dengan takbiratul ihram kalau kita sih Ya di sini gitu. Jari. kecuali mungkin kalau yang di luar kita karena lurusnya jadi lurusnya ke sini sejajarnya. Kalau kita mah lurusnya ke sini maksudnya. Atas bawah. Wala tafrush zira'aik, janganlah tangan itu digunakan wala ya tuh zira'aik, hastanya ini jangan ditempelkan ke tanah. Ininya nih. Kalau ininya, Gini. jadi harus angkat. Coba laki-laki ya. Jadi kama yaftarisul kalb, seperti kalau anjing itu kan, kalau lagi itu kan ininya Depak. depannya anjing gitu, jangan nggak boleh begitu. Terus Kang Lepa itu lagi praktekkan memang anjing misalnya. Karunya kan. Karunya. Wa qul subhana rabbiyal a'la, ucapkanlah lafaz subhana rabbiyal a'la. Wal a'la ablag minal azim. Sama-sama asmaul husna. Ya, ada al-azim, ada al-ali. Tuh, al-a'la ini kalau dari segi bahasa itu maknanya lebih daripada al-azim. Makanya penempatannya kalau al-a'la ketika sujud, al-azim ketika ruku. Karena itu penghormatannya lebih sujud kepada Gusti Allah, maka kata-katanya yang pasnya juga yang lebih menghormati gitu. Kalau terpuksa nanti batal sholat. Tidak, itu kan nggak dibaca saja, nggak ada masalah. Wajahala bis sujud alladhi huwa asyraf minal ruku', maka faju'ila atau fajahala fa'ilnya ke orang bisa, maka sesuatu yang lebih mulia itu dijadikan penempatannya ketika sujud, yang lebih mulia daripada ruku. Wa ablag minhu. Tuh di sini sebetulnya ruku juga itu menunjukkan ketawaduan, tetapi nilai tawadu antara ruku dan sujud lebih tinggi sujud. Maka kalimat yang pasnya adalah al-a'la. Kalau logikanya nanti orang bisa keliru loh. A'la itu lebih luhur, padahal kan kondisinya antara orang sujud dengan orang ruku kan tinggian orang ruku. Ini bukan masalah fisik orang yang sholat, tetapi ini lagi menjelaskan nilai tawaduknya kepada Gusti Allah. Jadi luhurnya di sini adalah keluhuran dalam tawaduk, bukan keluhuran dalam fisik orang yang sholat. Jadi kata al-a'la ditaruhnya di sujud. Lebih tawaduk, lebih khudu tawaduk ya sama saja. Sopan santun artinya.
salasan 3 kali, au sab'an atau 7 kali, au asron atau 10 kali. In kunta munfaridan, kalau Anda sholatnya sendirian. Wa kadzalika in kum idza kunta muqtadiyan, kalau Anda sebagai makmum boleh. Imamnya belum bangun, saya bacanya sudah 3 tapi imam belum bangun, ditambahin lagi nggak apa-apa kalau lagi jadi makmum sih. Jadi maksimal sampai sarapan kan? 3, 7, 10, tuh 10 di sini sih. Bisa tapi kurang. Wa aqala imam as-sujud. Tuh, kalau Anda itu sebagai makmum sedangkan imamnya sujudnya dilamakan umpamanya, ya sudah tambahin saja daripada bengong. Tuh itu. Benar, dia imam tetap undang-undang sih. Tidak apa. Oh, li'anna sholat la sukuta fiha, karena yang namanya sholat jangan sampai ada bengong di dalamnya. Udah cicing baik, tanggelup baik, ada dalam sholat urusan tanggelup. Jadi dari kanji sabar Pengalaman. Amma lau kunta imaman fala tazid ala salas. Adapun bila Anda sebagai imam jangan melebihi 3. Itu etikanya orang jadi imam. Ulang-ulang jadi memberatkan orang nggak boleh. Kecuali ada kecuali lagi sebagai imam, makmumnya juga menghendaki begitu. Upamana Kiai kabeh pakai hiasan kabeh gitu, nggak ada masalah. Mungkin enggak nambah. Marbut ya ini. Summa fa'rok saka mina sujud, kemudian angkatlah kepala Anda dari sujud. Bila roki liyadai, dengan tanpa mengangkat tangan tuh. Mukabbiron hatta tak tadila, sambil bertakbir tapi tangannya jangan diangkat sampai tegap duduknya. Aitas tawiyah jalisa, sempurna duduk. Mutmainan, dalam keadaan tumainah. Jadi duduknya itu tegap, diam sebentar gitu loh. Subhanallah teh, cicing ulat gitu kan, tak lembut, tak kerjaan, tumainah. Minimal sesubhanallah. Wajlis ala ka'birijlikal yusra, duduklah di atas mata kaki yang kiri. Bihaisu yali zohruha al-ardo, sekiranya punggungnya ya ringi-ringi bumi. Wansib artinya wansib qadama kalyumna. Tuh, terus telapak kaki yang kiri tegakkan lurus. Wadok yadaika, letakkanlah kedua tangan Anda, maksudnya telapak tangan Anda, kedua telapak Anda, tapi sunnah ini hukumnya diletakkannya ala fahidaika, di atas kedua paha Anda. Qoriban min rukbatik, dekat dengan lutut. Naroh itunya tuh telapaknya. Bihaisu tusami tuharu usul asobi. Nah, gambarannya gimana? Ujung jari-jarinya sejajar dengan lutut gitu.
Jari-jarinya sejajar pulang ngegepan tukur, Kena dipotong. tapi sejajar di luhur. Kena dipotong. Iya tak, iya tak. Nah, cuma ketika Ayah kerdiuk nangku. Sujud kersujud. Tahiyat. Duduk di antara dua sujud. kumah. Nah, itu ulah karep teuing. Nah, ya, pulang kegepan tukur. Jadi sejajar. Sedang Semua bakal sedang nih. Allahu Akbar. kamu dah mata di sini kepada kena potongan dia teh. Wal asabi mansyura, jari-jarinya jangan dempet. Wala tatakallam dhamma. Wala tafrija, jangan terlalu Benggang. jangan terlalu nempel. Biasa aja lah. Gitu. Enak posisinya yang nyaman. Wala yaturu idza matuwatil kafain alal arti, ketika sujud kan tangannya diletakkan di atas bumi. Nah, ini nggak ada masalah. Ketika duduk tangannya itu umpama masih megang ini, nggak apa-apa. Walaupun ya itu nggak masalah, jadi nggak membatalkan sholat gitu. Kan mungkin ada yang habis itu ini ada tuh Pak Manabi Nasalina, tangannya tidak ditaruh di atas paha, itu nggak ada masalah. Mungkin ada yang begitu, mungkin, tapi nggak ada masalah. Bisa lokal. Wakul Rabbil Firli, terus ucapkanlah Rabbil Firli warhamni, ya Allah, Rabbi, wahai Tuhanku. Iyanya kok nggak ada, nggak apa-apa. Jadi walaupun iyanya tidak ditulis, ini dalam bahasa Arab, kalau dimudhofkan kepada iya boleh iyanya dibuang. Tapi tetap di dalam maknanya masih ada. Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, warzuqni, rizki, berilah aku rizki, ai aktini min khazaini fadlika, berilah aku dari sebagian gudang keutamaanmu, ma qasam tauli, apa yang telah kau bagikan untukku, fil azali, itu di waktu azal. Zaman azali kan sudah ada, kita tuh pembagiannya. Ake Gusti diturunkan, ndak ya tekening tak disebut pisan. Tuh, tapi udah nanti nak atena, namun kerhajatna bener teh. Nah ate pau loh di ngomong. Kena bikin sholat sendiri. Ijlalan sebagai halalan, bukan ijlalan, halalan yang halal. Wahdini, berilah aku hidayah atau petunjuk, wajburni, wajburni bisa minazuli, berarti jabaro itu bisa juga artinya macam-macam sih. Jabaro bisa nambal kekurangan tuh. Nah, di sini jabaro itu bisa aslaha, memperbaiki. Jadi perbaikilah aku atau selamatkanlah aku ya Allah, minazulli, dari kehinaan. Jangan sampai aku itu menjadi orang yang hina ya Allah. Gitu bisa artinya wajburni. Bisa juga wajburni itu artinya aghnini, jadikanlah aku orang kaya ya Allah, gitu. Wajib kaya saja.
Wafil Adkar, di dalam kitab Al-Adkar diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, annan Nabi kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah qala. Ini jadi ada ini sandarannya nih, rujukannya doa ini tuh. Nabi itu kalau bangun dari sujud itu bacanya ini, Rabbi fili warhamni waduni warfa'ni warzuqni wahdini. Nih kalau tadi kan kalimatnya mirip-mirip. Wa fi riwayat Abi Daud wa afini, tuh kalau riwayat Imam Abu Dawud ditambah wa afini wa huwa tatul wala tutawwil hadhil jalsah illa fi sholati tasbih. Duduk di antara dua sujudan ini jangan lama-lama. Ya cukup sedoa itu saja, kecuali ketika melakukan sholat tasbih. Karena kan juga baca tasbih subhanallah walhamdulillah sampai 10 kali. Di samping doa tadi, ini sudah oke, cukup. Sekarang pilih khususnya membagikan pilih ayat penjelasan apa kirang ngatos mangga saya kesempatan daya sekian daya berarti alhamdulillah pada cerdas juga moga baik Amin. lurus-lurus di Cina tengah atos bukan. Nah ini di luar iya Kang. Iya lurus ayat dasarna atau nabi mitos Kang. Ayat cerita nenek bahula kolot lamun ayat toke ulah dibayar. Sabaliknya lamun ayat cak kudu dibayar. Nah si ahli toke teh cenah ngadongakeun. Kiamat teh cenah engke. Ahli cak aja. Tapi di imbuhan ahli cak teh enggona jin.